يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita pekanannya atau 2 pekan sekali terkait dengan disiplin ilmu sirah atau perjalanan kebesaran nabi-nabi maupun sejarah kebesaran Islam itu sendiri. Hari ini kita akan ambil tema wanita di sisi 2 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Isa alaihi salam dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita awali dulu dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebelum menjadi seorang nabi, atau mungkin saya ngasih prolog gini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kanak-kanak tentu sudah ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Lahir dalam kondisi yatim, kemudian ibunya meninggal, kemudian kakeknya meninggal. Otomatis semenjak beliau usia 9 tahun kurang lebihnya, beliau sudah ada dalam binaan pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Dan tentu beliau berada di rumah Abu Thalib, ya, bukan sebatas anak yang urip monotok kan, enggak, pasti membantu pamannya. Dan itu sampai beliau pun umur ke-12 tahun membawa perdagangan ke Syam, usia 15 tahun juga sama, ya, bahkan nantinya di usia 20 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pamannya yaitu Abu Thalib untuk melamar, namanya Fakhitah binti Abu Thalib, atau biasa dikenal dengan Ummu Hani. Ummu Hani itu lahir 5 tahun sesudah Nabi lahir. Berarti kalau Nabi usia 20 tahun, Fakhitah usia berapa? 15 tahun. Ini nyaris jarang diekspos dalam sejarah karena memang ini perempuan yang istimewa, tetapi tidak sempat masuk ke dalam rumah besar Nabi SAW alias dalam jajaran para ummahatul mukminin. Nabi SAW melamar Fakhitah, putri dari Abu Thalib, dengan betul-betul punya rasa balas budi terhadap paman. Ya, karena sudah diopeni, salah satu jasanya itu yaitu genti ngepek bojo anaknya. Wajar sekali ini, di Indonesia pun ada mungkin ya gitu ya. Mungkin ada orang yang berjasa kepada kita, bingung gimana, terus dua anak wedok tak lamar wae. Tetapi masalahnya saat itu Muhammad ini belum jadi nabi, usia 20 tahun. Ya. Maka lamaran itu ditolak langsung oleh Abu Thalib. Nih, ini kisah ini ada di dalam kitab Tobaqat Ibnu Sa'ad, ya, yang secara riwayat hasan. Rasul itu ngelamar ditolak oleh pamannya sendiri. Kenapa? Karena pada satu waktu atau di kesempatan yang sama, artinya cuma beda pekan atau beda hari saja, Abu Thalib itu juga dilamar Fakhitah, putrinya, oleh laki-laki yang bernama Hubairah. Hubairah ini orang dari Bani Mahzum. Kata Abu Thalib, jelasin kepada ponaannya, wahai ponaanku, kita ini Bani Hashim, Hubairah itu Bani Mahzum. Bani Hashim sama Bani Mahzum itu hubungannya dekat, sama-sama Quraisy.
Jadi kalau mereka baik ke kita, kita juga baik ke mereka. Kita biasa menikahkan dengan mereka, mereka pun juga menikah dengan kita, itu biasa. Kemudian Abu Thalib meringkas ucapannya, al khairu yukafiul khaira. Orang yang baik itu senantiasa membalas kebaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka Abu Thalib menerima lamaran Hubairah untuk putrinya Fakhithah. Artinya di usia 20 tahun Nabi Muhammad sebelum diutus, karena diutus usia 40 tahun, sebelum menjadi nabi itu pernah melamar untuk nikah dan ditolak. Dan saat itu dalam riwayat disebut fasa kata Muhammad, Nabi itu diam. Nggak ada istilah protes, nggak ada istilah gerantes, nggak ada istilah ya ganti update status, nggak ada. Ya kan? Ya sudah biasa. Yang namanya bayangkan sekarang para sahabat itu mereka menikah, mereka meminang, ya ditolak itu wajar. Ditolak nikah itu kan bukan aib. Cuma masalah di kita ini kan jadi aib. Ya, kenapa seakan-akan ngelamar anak wong ya apa elek to? Jadi ya apik to, Mas. Ya karena mungkin ya belum rezekinya kemudian ditolak, dan nggak ada rendahnya orang ngelamar ditolak itu. Ya cuma ya kata netizen, ya kan, lisan tetangga emang lebih pedes ya. Akhirnya biasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun biasa. Yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya sosok yang menjadi cinta pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah di usia beliau yang ke-25 tahun. Karena Rasul ketika melamar Fakhithah memang niatnya hanya untuk ya untuk membalas budi. Memang seneng dalam arti karena keluarga Abu Thalib. Ya, ini dalam riwayat Ibnu Sa'adnya. Kemudian kalaupun nggak jadi nikah, Nabi Muhammad sama Fakhithah hubungannya apa? Sepupu. Kapak-kapaknya masih dulur. Ya, kapak-kapak masih dulur. Sehingga kalau kita mengkaji lebih dalam kisah Isra dan Mi'raj, ya kita pernah sudah mengkaji Isra Mi'raj itu, kan Jibril mendatangi Nabi, menjemput Nabi sebelum diterjemahkan ke Palestina kemudian diangkat ke langit. Jibril itu jemput Nabi Muhammad di mana? Di rumahnya Hubairah. Ya, karena Rasul tuh layah-layah malam itu di serambi terasnya rumahnya Hubairah. Hubairah ini orang kaya Mekah. Ya, orang kaya Mekah. Jadi Rasul tuh di situ, di rumahnya Ummu Hani atau Fakhithah. Dijemputnya Jibril di situ. Dan nanti ketika turun dari langit, Jibril pun mengembalikan Nabi Muhammad ke rumahnya Ummu Hani, rumahnya Hubairah ini. Makanya Ummu Hani itu manusia pertama yang Rasul ceritani Isra Mi'raj. Ya, jadi sosok yang pertama kali Rasul ceritakan Isra Mi'raj itu siapa? Ummu Hani. Paham ya? Loh, lah emang Khadijah mana? Khadijah udah wafat. Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah sedang menghibur Nabi ketika di tahun yang sama beliau kehilangan Abu Thalib dan istri tercintanya itu Khadijah. Makanya Rasul ya tinggalnya atau seringnya itu di rumahnya Hubairah, karena di sini ada Fakhithah atau sepupu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Mekah takluk, Islam menang, dan saat itu Rasul usianya kurang lebih berarti minus 3 tahun dari wafatnya, berarti kurang lebih usia beliau 60 tahun. Kalau usia Rasul 60 tahun, usia Fakhithah berapa tahun? 55 tahun. Maka di tahun ini Rasul di Mekah ada Fakhithah. Maka saat itu rombongan orang-orang idza jaa nasrullah ya wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Di antaranya ini Fakhithah masuk Islam. Suaminya
kabur ya, karena masih tetap kafir, nggak mau masuk Islam, kabur. Sehingga putus hubungan suami istri. Maka ketika sudah selesai masa iddah atau masa sucinya seorang perempuan setelah terhukumi cerai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi Fakhitah untuk melamarnya lagi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam usia 60 tahun mendatangi lagi Fakhitah di tahun 8 Hijriah. Berarti berapa tahun dari mudanya Rasul? Ngelamar tahun usia 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian dilamar lagi, dan kali ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak lagi langsung oleh Ummu Hani atau Fakhitah. Ya, jadi Nabi itu pernah ngelamar 2 kali ditolak biasa, Mas. Ya. Jadi kalau kita umatnya ya kan usaha kono ya kan tolak, wah biasa. Ya. Ya. Nabi nggak ada istilah grantusan nggak ada. Karena ini kebaikan, diterima alhamdulillah, rezeki. Ya, nggak diterima ya sudah. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khusus bagi beliau itu ada istilahnya nikah hibah. Beda dengan umatnya, ini khusus, nggak boleh dicontoh. Jadi kalau ada perempuan tiba-tiba datang kepada Rasul berkata, ahibulak, ya Rasul saya menghadiahkan diriku untukmu. Ya, itu kalau Rasul ngomong, ya ku terima, dah jadi istrinya Nabi. Ya kan? Nggak perlu wali, nggak perlu mahar. Ya, itu khusus bagi Nabi. Tapi juga Nabi nggak sembarangan, nenek uang ngono, yo ndak gitu. Rasul tetap dia menunggu adakah Jibril datang, adakah wahyu yang datang. Ya, kalau ternyata ada, dinikahi. Kalaupun enggak, ya sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, kalau enggak melempar kepada para sahabat. Siapa mau nikah? Ini ada yang mau nikah. Ya, jadi ternyata 40 tahun berikutnya Rasul masih kembali mendatangi Fakhitah dalam kondisi sudah muslimah, ya, sudah menjadi orang wanita yang beriman, dan ternyata masih nolak lagi, langsung bahkan. Lamaran pertama ditolak oleh bapaknya setelah walinya, lamaran kedua ditolak langsung. Dan alasannya adalah, wahai Rasulullah, aku ini zawi sibyan, orang yang memiliki banyak anak. Kan janda ceritanya kan, banyak anak. Dan aku usianya sudah nggak muda lagi. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim, khairun nisa Quraisy, sebaik-baik perempuan untuk dijadikan istri itu Quraisy. Raqibnal ibil, mereka itu yang bisa menunggang unta. Ar'ahu bil atfal wa ahfadhuha bi amwalil azwaj. Orang perempuan Quraisy itu perempuan yang paling lembut, paling bisa ngomong anak, dan perempuan yang paling bisa menjaga harta suaminya. Itu kelebihan wanita Quraisy dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, jadi kalau di zaman Nabi, zaman para sahabat, perempuan Quraisy, suku Quraisy sudah dapat lisensi di dalam Al-Quran. Ya, li'ila fi Quraisy, khusus untuk wanitanya, yang muslimatnya, yang mukminatnya mendapatkan keistimewaan hadis ini. Sebaik-baik perempuan, istri, yaitu perempuan Quraisy, yang mana mereka mampu menunggang unta, karena perempuan Quraisy dulu kendaraannya unta, jadi safar pakai unta, kemana-mana pakai unta, paling bisa ngomong anak, paling bisa menjaga amanah dan harta suaminya. Ini salah satu ucapan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh Ummu Hani. Ya, dan Ummu Hani tetap mulia. Ya, bukan kemudian siapa perempuan ini kok nolak Nabi. Ya, namanya manusia juga, ini hubungan manusia. Makanya aneh memang ya, ketika dalam riwayat Tirmidzi, tidaklah Allah menurunkan Nabi kecuali pasti orang itu tertarik kepada mereka. Alias apa berarti? Para nabi itu secara fisik mesti ganteng, Mas. Ya, secara fisik pasti good looking, itu pasti. Maka setiap perempuan
itu kebanyakan pasti tertarik, makanya banyak yang pengen menikahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada secuil kisah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Hani dan ternyata ditolak. Maka dari sini ada kaidah kan gini. Idza khatabakumul mar'ata. Ya. Jika kalian mengkhitbah itu apa? Melamar wanita, fangdur ilaiha, maka ya, lihatlah Nah, ini hadisnya ya. Nanti saya terangkan. Idza khatabakumul mar'ata, jika kalian melamar wanita, berarti pas ngelamar Mas ya. Pas melamar, fangdur ilaiha, maka lihatlah kepadanya. Lihat itu apa? Lihat wajah dan lihat kaki. Ya, kira-kira kenapa kok lihat? Karena rata-rata saat itu perempuan itu kan ya tidak kemana-mana, memang di rumah tertutup, terjaga. Kalau hari ini ya mau nikah sama temen sekantor mamanya, ya kan, satu nih, ya nggak perlu nador Mas, ya wes mudeng nyapa dadak nador, ya kan, nggak perlu, ini nggak perlu. Ya, makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada istilah ta'aruf, itu nggak ada. Ya, ta'aruf itu kan ada di zaman-zaman akhir ini. Ya, ta'aruf itu artinya apa? Perkenalan. Kenapa? Karena zaman dulu tekannya situ aja. Rasul tuh punya 4 sahabat. 2-nya jadi mertua, 2-nya jadi mantu. Ya kan? Rasul punya Abu Bakar. Abu Bakar punya Aisyah, dinikahi Rasul. Umar bin Khattab punya Hafsah, dinikahi Rasul. Utsman bin Affan jadi mantunya Rasul, dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah putri Rasul juga. Lihat, 4 sahabat kelutekannya jadi mantu mertua. Nggak perlu ta'aruf, padha kenali wong tuane kok. Ya, sama kenalnya. Memang zaman itu orang tua saking bagusnya itu anak punya kepercayaan utuh. Sehingga ketika dijodohkan itu ya sudah jadi. Ya percaya. Tapi semenjak ada sinetron Siti Nurbaya, maka mulailah diserang. Di kita sampai ada istilah, ya mosok orang tua menjodohkan anak. Emang ini zaman Siti Nurbaya. Nah itu, padahal dulu biasa. Ya, namanya orang tua ke orang tua, jodohkan anak masing-masing. Ya, itu biasa. Cuma kemudian ada istilah di Indonesia, kawin gantung. Ya kan, sing gantung sama Mas Rimi ya. Itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meminta kaum muslimin laki-laki untuk melihat wajah dan kakinya, sebagaimana ini yang pernah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Nah ini juga Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal beliau? Ya, beliau ini pernah mau ngelamar anaknya Abu Bakar, namanya Ummu Kulsum. Abu Bakar punya anak namanya Ummu Kulsum. Tapi ketika dilamar oleh Umar, Ummu Kulsum nggak mau. Saya nggak mau kalau Umar, ya kan? Udah takut duluan, ya kan? Takut duluan. Dan Umar biasa, ya wes kalau nggak mau. Cuma masalahnya saat itu ditemani oleh Amr bin As. Amr bin As tidak ridho kalau Umar mau nikah gak enek sing wedok sing petuk, ya kan? Maka langsung dicari sama Amr bin As, ketemulah Ali bin Abi Thalib. Amr bin As bilang, Ali, Umar mau nikah. Cuma tadi putrinya Abu Bakar nolak. Kamu kan juga punya putri. Ali itu juga punya putri namanya Ummu Kulsum. Ya, jadi ada Ummu Kulsum binti Abi Bakar, ada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Gimana? Kamu mau nggak punya
mantu Umar bin Khattab. Makanya Ali bin Abi Thalib kemudian minta Ummu Kulsum putrinya itu, saat itu masih remaja, masih belasan tahun, 15 tahun. Kemudian menghadiahkan gamis kepada Umar. Jadi ngongkon putrinya gini, "Nduk, datang ke Amirul Mukminin." Umar saat itu menjadi pemimpinnya. Ini sudah lewat zamannya Nabi Muhammad. Bilang ke Umar, "Ini gamis dari ayahmu. Ya, silahkan kalau seneng dilihat, ya, dan nantinya dipakai. Tapi kalau nggak seneng, ya, dikembalikan aja nggak apa-apa." Dah, berangkat. Berangkat sama budaknya Ummu Kulsum. Bertemu dengan Umar bin Khattab, kemudian membawa gamisnya, hadiah itu, dan dibilang persis, "Wahai Amirul Mukminin, ini hadiah dari ayahku. Ya, ada gamis. Pesennya ayahku, dicek aja dulu. Ya, kalau nanti cocok, silakan dipakai. Kalau nggak cocok, saya bawa pulang lagi, nggak apa-apa." Umar kemudian lihat wajahnya Ummu Kulsum. Ya, kemudian lihat kakinya Ummu Kulsum, bilang cocok. Ya kan? Cocok. Maka kemudian Ummu Kulsum balik menyampaikan pesannya Amirul Mukminin, bilang ke bapaknya, "Ya, kata Amirul Mukminin cocok." Ya sudah, berarti besok kamu ayah nikahkan dengan Umar. Ya sudah, mau akhirnya. Bayangkan ini ukhuwah tingkat tinggi para sahabat. Ya kan? Bisa tahu Umar dikasih gamis, suruh ngeliat, kalau cocok pakai, enggak balikin lagi. Itu tahu, berarti Ali sedang ngasih isyarat, nih putrinya yang bawa gamis, berarti sedang, ya, ini saya diminta untuk nikahi putrinya ini. Oh iya, cocok. Ya besok nikah. Ya kan? Cuma ini tolong, ya, level kita belum seperti ini ya. Saya takutnya beda ya. Ya. Gamis cowok kayak apa? Gamis cowok. Ini gamis cowok. Iya. Jadi ada jubah, komis, ya, komis. Cuma kalau jadi di sini di Indonesia gamis jadi kayak busana wanita aja, Mas. Itu aslinya jenis pakaian. Ya. Yang kriteria kaki itu masuk kecocokan itu kriterianya gimana? Nggak tahu. Ya. Ya. Rahasia dibalik apa namanya? Ya. Cuma memang gini. Di dalam Al-Qur'an, ini juga ilmu yang bagus sekali sebetulnya. Wa inna fi dzalika laayat lil mutawassimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan bukti-bukti kekuasaannya, ya, petunjuk-petunjuknya lil mutawassimin. Mutawassimin itu Imam Mujahid, sama Imam Mujahid itu muridnya Abdullah ibnu Abbas, sahabat. Dan diiyakan juga, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan maksud mutawassimin, yaitu ahlul firasah. Ya. Allah itu senantiasa memberikan petunjuk bagi orang-orang beriman, yaitu firasat yang kuat. Ya, jadi orang beriman itu sebetulnya, ya, punya diantaranya ini firasat. Ya, cuma memang kita nggak bisa ngelebarkan, Mas. Karena firasat itu kalau melebar malah bisa didemonstrasikan, kemudian dipromosikan, kemudian diiklankan, ketik spasi dijual, itu mesti dukun jatuhnya. Ya kan? Jatuhnya dukun. Tapi sebetulnya kalau kita ya sebatas bahwasanya ada orang-orang, kalau riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yarau binur minallah." Ya, hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Karena orang beriman itu firasatnya itu dia memandang dengan cahaya dari Allah. Jadi ada orang-orang yang ya betul-betul imannya bagus, kesolehannya bagus, itu firasatnya kuat. Dan bukan dukun ya, Mas ya. Karena ketika Allah mencabut seluruh kenabian, ya, dengan wafatnya Nabi Muhammad, itu semua cara wahyu itu dicabut semuanya. Kecuali ditinggalkan satu, yaitu ar-ru'ya as-salihah. Yaitu mimpi yang datang dari Allah. Dan mimpi datang dari Allah itu senantiasa ada sampai akhir zaman, dan disitulah terkadang Allah menurunkan ilham atau petunjuknya
bagi orang-orang yang beriman yang punya firasat tadi. Maka kalau zaman dulu itu biasa. Orang itu bertanya untuk mengkaji firasatnya itu karena orang-orang beriman kan. Ini mohon maaf ya, bukan perdukunan ya. Karena di zaman itu tauhidnya kenceng, jadi biasa pagi hari tanya semalam mimpi apa. Semalam mimpi apa? Kemudian saling menakwilkan. Ya, tapi lihat ini pedomannya karena mereka sudah kuat tauhidnya, nggak mungkin nyimpang. Ya, karena kalau kita ini bicara hari ini mesti jatuhnya zodiak. Ya kan? Mesti jatuhnya zodiak. Zaman sahabat, ini contoh ya. Contohnya umpamanya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, ini kan guru murid sekaligus ya temenan ya, masih umurnya kan nggak jauh beda. Itu pernah, ini ya basa-basinya ulama ya, itu ketika mereka mungkin ngaso apa gimana, itu ada orang dari kejauhan, kemudian Imam Syafi'i tanya ke Imam Ahmad, orang itu profesinya apa? Imam Ahmad menjawab, najjar, innahu najjar, dia itu tukang kayu, mebel sejenisnya itu ya. Kata Imam Syafi'i, enggak, innahu khayyat, dia itu tailor, ya kan, tukang jahit baju. Maka Imam Syafi'i kemudian manggil orang itu, sini, kalau kamu menjawab dengan jujur tak kasih hadiah, ya kan, profesimu apa? Kata orangnya tadi, mas-masnya tadi, saya tukang kayu. Wah, yang benar siapa? Imam Ahmad benar. Benar, Imam kayu. Tukang kayu. Maka Imam Syafi'i bilang, tapi menurut pandanganku, engkau itu penjahit, bukan tukang kayu. Ya. Dan mas-masnya bilang, sebelum saya jadi tukang kayu, 20 tahun saya jadi tukang jahit. Wah, bener kabeh berarti. Ya. Ini masa arek ngomong Imam Syafi'i sama Imam Dukun? Enggak kan? Ini firasat. Ya, firasat yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang yang ya kalau kita mungkin sekarang bisa menyebut salah satu karomah ya, tapi jangan sampai diperlebar. Kalau diperlebar jadi takutnya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi ada, dan Abdullah Ibnu Mas'ud menyebutkan selain para nabi dan para rasul, ada manusia lam yukhti firasatahu, tidak pernah salah firasatnya. Ada 3 manusia. Ya, 3 manusia itu, yang pertama adalah Al-Aziz Misr, penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf. Makanya dalam Al-Quran itu Mesir itu rajanya kan disebut Fir'aun, itu mesti zaman Musa, atau setidaknya raja sing kafir, itu mesti sebutannya Fir'aun dalam Quran. Tapi kalau Allah menyebut penguasa Mesir itu dengan Al-Aziz, ya, Al-Aziz itu berarti kondisi pemimpin Mesir bertauhid, alias beriman, tahu Allah Subhanahu wa taala. Lah, Al-Aziz Mesir ketika mendapati Nabi Yusuf masih remaja itu, habis dicemplungkan ke sumur, diambil oleh rombongan kafilah dagang, masuk Mesir kan dijual jadi budak. Yang beli siapa? Al-Aziz, pemimpin Mesir saat itu. Dan kata Al-Aziz, ini bocah kelak akan bermanfaat bagi Mesir. Kejadian apa? Kejadian. Nabi Yusuf akhirnya menjadi penguasa ekonomi Mesir. Jadi kata Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat, Al-Aziz Mesir itu termasuk orang yang tidak pernah salah firasatnya seumur hidupnya. Ya. Makanya terkadang kalau kita sering datangi walimahan di Indonesia ini kan, biasanya wayahin donga iki enek sing salah, Mas. Ya sing enek sing gak tepak. Gak tepak itu di sini, ketika ada donga ya, doa untuk mempelai biasanya ujung-ujungnya Allahumma alif qulubahum ya kaqulubi Adam wa Hawa. Ya Allah, ya kan? Gabungkan, lembutkan ya hati mereka mempelai ini sebagaimana Adam dan Hawa. Ya, itu benar. Ya, benar. Kemudian sebagaimana Muhammad dan Khadijah. Ya, ini nggak salah juga ya, antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Cuma kan istri Nabi kan nggak satu toh masalahnya. Ya kan seakeh. Ya disebut kabeh waktu entek ndonga. Perwakilan aja.
Tapi ada yang nggak pas itu sebagaimana Yusuf dan Zulaikha. Pernah dengar nggak Mas? Nggak pernah dengar? Oh, es podengnya keluar pamit sih. Itu biasa gitu. Ya, pokoknya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nggak ada riwayat yang sahih yang akhir cerita itu Nabi Yusuf menikahi dengan Zulaikha atau istrinya Al-Aziz Mesir. Nggak ada riwayat yang sahih. Artinya riwayatnya lemah, kan gitu. Kalau riwayat lemah kan nggak perlu kita pakai. Riwayat itu lemah semuanya, tapi di Indonesia malah jadi doa walimah, Mas. Ya kan? Sebagaimana Yusuf dan Zulaikha. Nah, itu. Yang kedua, firasatnya Putri Madian, istrinya Nabi Musa alaihissalam. Itu juga nggak pernah salah. Ya, dalam memberikan penilaian, Nabi Musa al-Qawiyul Amin itu kan bisa mendeskripsikan orang ini kuat secara fisik, orang ini amanah, sesimpel itu. Kamu kalau nggak firasatnya kuat, mana bisa? Dan yang terakhir adalah firasatnya Abu Bakar. Firasatnya Abu Bakar, kata Abdullah bin Mas'ud itu tidak pernah salah. Nah, ini, jadi memang ada orang-orang yang mutawassimin tadi. Ya, jadi kenapa? Dan itu juga ada secara alamiahnya juga ada ilmunya kan. Makanya ada buku yang disematkan atas nama Imam Ibnu Sirin, namanya Takwil Mimpi. Ya, Imam Ibnu Sirin saya nggak terima itu, karena Imam Ibnu Sirin nggak mau disebut ahli tafsir mimpi. Takutnya tadi jatuhnya seakan-akan ya mengetahui hal gaib. Tapi pada kenyataannya beliau memang sering sekali ditanya masalah mimpi dan pas gitu. Ini berarti Imam Ibnu Sirin dikenal orang yang mutawassimin, ahli firasat juga dalam masa tabi'in. Ya, ada dua orang mimpinya sama. Lah ini Mas, kenapa kita nggak usah baca zodiak karena ini Mas? Ya kan? Kenapa? Karena kadang mimpi kita ini sama, ya, beberapa orang itu maknanya beda. Ya, paham ya? Mimpinya sama, tapi maknanya itu hakikatnya berbeda. Contoh Imam Ibnu Sirin, ada orang yang datang pertama, tanya, Imam, semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya adzan. Ya, saya mimpi adzan. Ibnu Sirin melihat orang ini kelihatan ya wajah-wajah soleh lah ini. Kata Imam Ibnu Sirin, sebentar lagi kamu naik haji. Ini kan musim haji sudah, bulan-bulan haji, kamu akan berangkat haji. Dan ternyata benar, orang ini naik haji. Orang kedua datang dengan model iki begal iki. Ya. Artinya nggak ada style-style solehnya. Ya, kemudian bilang ke Imam Ibnu Sirin, tolong tafsirkan mimpiku, aku adzan mimpinya. Adzan kan ya baik Mas, adzan kan ibadah. Kata Imam Ibnu Sirin, segera taubat dan barang yang kau ambil segera kembalikan. Kalau enggak kamu akan dihukum oleh qadhi, dipotong tangannya. Maling. Ya, muridnya kaget, loh gimana? Dua orang mimpi sama tapi takwilnya beda. Yang satu munggah kaji, yang satu maling ternyata. Ya. Dijawab oleh Imam Ibnu Sirin, orang yang pertama kelihatan dari rautnya yang soleh itu, dan ternyata dia mimpi adzan, maka ini diotak-atik oleh Imam Ibnu Sirin sebagaimana firman Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin linnasi fil haji, umumkan. Adzan itu kan mengumumkan, menyuarakan, bengok, ya kan? Umumkan bagi manusia untuk berangkat ibadah haji. Maka orang ini adzannya berarti mau haji ini. Dan ternyata benar. Adapun orang yang kedua, ya, ketika bilang mimpinya mimpi adzan, ya, ternyata itu sebagaimana kisah Nabi Yusuf, ya, ketika saudaranya, 11 saudaranya datang, wis masa paceklik itu, ya, cari sembako di Mesir. Nabi Yusuf ketemu adiknya yang paling dicintai yaitu Binyamin. Ya, baru sebentar ketemu, ya, belum tahu kalau dia ada Yusuf, ya, maka mosok mau pulang. Makanya Nabi Yusuf ngasih modus. Karungnya Binyamin dimasukin batok
pengukur apa itu? Gandum itu. Alat takar gandumnya Nabi Yusuf dimasukkan ke karungnya Benyamin. Maka ketika Benyamin dan saudaranya jalan mau keluar, Nabi Yusuf berteriak, yaitu adzan. Hei maling, ya kan? Jangan pulang, kamu telah mengambil batokku. Ya, kata saudara-saudaranya, nggak mungkin kami ini anak-anak yang jujur, nggak mungkin kita maling. Coba buka karungnya, ternyata benar ada batoknya Nabi Yusuf. Maka Benyamin akhirnya tinggal sementara dan akhirnya malah bisa gayeng-gayengan mbek mase, ya kan? Seperti itu. Nah ini dalil ini dibawa untuk orang yang kedua tadi, orang yang kelihatannya nggak baik kok mimpi adzan, maling mesti. Dan ternyata benar. Nah ini nggak mesti hari ini kalau ada orang mimpi adzan antara dua ini kan nggak tahu juga. Ya ini memang di zamannya Imam Ibnu Sirin seperti itu. Nah, memang ada orang-orang yang ahli firasah. Ya di antaranya yang punya firasat kuat. Ya, kalau itu ilmu orang dulu atau ilmu alamnya itu seperti Bani Makhzum dan Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah itu yang punya ilmu qiyafah. Qiyafah itu jejak kaki. Ya. Makanya dulu ketika di Masjid Nabawi ada Zaid sama Usamah. Zaid bin Harithah itu hitam kulitnya. Usamah ya ketika menikah dengan Ummu Aiman, Usamah lahir putih. Makanya ketika mereka berdua tidur, bapak anak tidur ini di Masjid Nabawi, ada tamu dari luar Madinah. Ya, di antaranya ada tamu dari suku ini, di antaranya suku Khuza'ah. Maka Rasul mengajak, candaan Rasul nih salah satunya untuk para sahabat, Rasul minta suku-suku selain Khuza'ah untuk menjawab, hei kalian, tahu nggak antara dua orang ini hubungannya apa? Tamu-tamu itu dari suku-suku yang lain bilang tuan dan budak. Ya jelas si jin jeliteng si putih kan kayak gagak gondondok kan gitu. Nah, ini yang hitam mesti budaknya, yang putih mesti tuannya. Rasul senyum-senyum aja sampai Khuza'ah ditanya. Ya Khuza'ah, engkau lihat ini hubungannya apa? Ya, kemudian minta izin ke Rasul untuk mendekati dua orang ini, dilihat sininya, Mas. Ya, sela-sela ya sikil meletak loh, Mas. Dan orang Khuza'ah bilang, ya ini hubungannya bapak dan anak. Yang putih anaknya, yang hitam bapaknya. Ya, Rasul juga senyum, wah ini bener, Khuza'ah ilmunya masih lestari berarti kan. Maka para sahabat bingung semua, ini orang Khuza'ah kok bisa tahu? Ya kan? Ya memang kelebihan mereka sampai tahu segitunya. Bahkan orang Khuza'ah ini menjawab, kenapa anak ini putih nggak seperti bapaknya hitam? Karena kakeknya yang kesekian putih. Maka dia ikut gen kakeknya yang kesekian itu. Mas, iki lek enek zaman saiki, Mas. Tes DNA gak ono blas, gak payu. Ya kan? Gak butuh tes DNA. Ya ini salah satu ketika beberapa ilmu yang sebetulnya itu murah dan bisa kita lestarikan, cuma karena tidak kita lestarikan akhirnya mahal. Ya, sebentar lagi umpamanya Ramadan Syawal. Rasul kan hadisnya gampang, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal, Lebaran, Idul Fitri ketika lihat hilal. Selesai. Yang hilal siapa? Ya siapa saja yang melihat hilal dari kaum muslimin. Berarti hilal mudah nggak dilihat? Mudah. Zaman Nabi siapa saja bisa. Zaman kita kan bisa masih bagian hilal. Harus kudu enek tim pokoknya. Nah, ada jadi mahal. Karena ilmu itu tidak diwariskan. Nah ini sosok seorang wanita yang ada di sisi Nabi Muhammad SAW yang sepak terjangnya itu memang nggak banyak, ya nggak banyak dikisahkan. Padahal masya Allah perempuan yang menolak Rasul SAW tapi banyak meriwayatkan hadis-hadis rumah tangga Rasul. Ya, kalau pernah membaca atau pernah mendengar hadis kalau Nabi itu mandi bareng dengan istrinya, ya, dengan Ummu Salamah, dengan Maimunah, dengan Aisyah, itu hadis yang meriwayatkan Ummu Hani. Ya kan? Hadis itu meriwayatkan Ummu Hani. Artinya
Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah cerita ke Ummu Hani. Karena Ummu Hani ini umurnya panjang. Ya, di zaman Utsman bin Affan itu baru wafat. Ya, berarti kan panjang sekali usianya. Jadi bisa meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ditanyakan? Lagi Mas Lobek? Kisahnya Nabi Muhammad ada berapa? Apa? Istrinya, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain Khadijah ada 9. Ada 9. Kemudian ada yang para ulama bersilang pendapat, ya. Ada yang menyebutnya itu budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada yang memasukkan ke dalam jajaran istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Maryam Al-Qibtiyah, ya. Maryam Al-Qibtiyah itu ada yang sebagian memasukkan ke deretan istri Rasul, ada yang memasukkan kepada budak wanita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena budak itu di zamannya budak itu kalau tuannya kan boleh menggauli budak perempuannya. Kalau budak perempuan ini hamil dari tuannya, maka dalam syariat tidak boleh untuk dijual lagi. Itu syariatnya gitu. Jadi kalau punya budak perempuan digauli boleh, dan ternyata menghasilkan, artinya budak perempuannya hamil, maka nggak boleh dijual. Ya, ini nggak peri kemanusiaan namanya. Ya, mbok bar muteng terus dijual gitu nggak. Lalu bagaimana? Terserah, mau terus dijadikan ada budak, ya, atau dimerdekakan. Ya, itu bebas. Dan terkait dengan Maryam Al-Qibtiyah ini ulama bersilang pendapat. Kalau dimasukkan ke dalam jajaran istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti masuk ke Ummahatul Mukminin, tapi kalau enggak berarti masuk ke budak perempuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa syarat untuk menggauli seorang wanita itu nggak harus itu qabul nikah itu nggak harus ya Pak? Singapura. Nggak maksudnya antara tuan sama budak itu kan boleh menggauli kalau Ya. menggauli kan. Ya. Kan berarti itu nggak ada hukumnya qabul nikah. Nggak ada. Qabil tu nikah itu kalau gini. Makanya gini, Mas Taufik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu pernah didatangi seorang wanita, yaitu tadi pakai hibah, datang ke Masjid Nabawi, langsung semangat, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Nabi diem, nunggu kalau ada wahyu nih ya. Dan ternyata nggak ada wahyu, nggak ada Jibril. Oh berarti nggak ada wahyu, berarti ya mau nggak mau nolak kan? Tapi kan Rasul kan orang yang sangat paham sekali. Maka kalau bilang gah, kan ya jatuh otomatis kan? Maka kemudian ada seorang sahabat Ahlu Sufah yang tahu kan ini di Masjid Nabawi kan ada Ahlu Sufah. Rasul kok diem lama? Ini berarti nggak ada wahyu turun ini. Maka sahabat Ahli Sufah ini langsung bersegera menemui Rasul dan berkata, ya Rasul, kalau engkau tidak berkenan, biarlah saya yang menikahinya. Gentleman-nya ini Mas, dia pengen memuliakan perempuan tadi. Ya ini orang perempuan tadi udah siap dinikahi Mas. Boleh ditolak mentah-mentah kan bisa jatuh kehormatannya, ya bisa gerantes. Emang tahun kan bahaya nih. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang siap untuk menikahinya. Maka Rasul meminta, engkau akan nikahi dia dengan apa? Nah, ini beda makanya. Kalau selain Rasul tanya, kamu nikahi dia dengan apa? Artinya apa? Maharmu apa? Ya, maka ini wajib bagi yang selain Rasulullah. Izari katanya. Kata sahabat ini, izari. Izar itu, kalau orang belajar bahasa Arab itu kan sarung. Padahal aslinya kan nggak mesti sarung Mas. Izar itu penting kain yang kaya jarik, kalau kita itu jarik, yang kain yang nggak berjahit itu pun disebut dengan izar. Ya makanya pakaian bawah jamaah umroh kain ihram itu yang bawah sebutannya apa? Izar. Ya, makanya dulu Ahlu Sufah saking maratnya itu gak duwe kelambi berjahit itu gak punya.
Wis kain diulek-ulek nih, penting nutup aurat. Ya kan? Diwel-wel nih, diselempit-selempit nih, penting iso dadi nutup aurat. Maka kata Rasul, kalau izarmu yang jadi mahar, njur kowe nganggo apa? Aku bagi menjadi 2. Separuh istriku, separuh aku. Wah, ya nggak bisa. Kena musim panas, musim dingin piye? Ya kan? Kamu butuh selimut, dia butuh selimut, kurang. Cari di tempat tidurmu ada apa. Ya, kemudian cari di tempat tidur gak aneh, gak ono barang apa-apa. Gak ada, saking melaratnya itu. Kemudian Rasul bersabda, iltamisu walau khotaman min hadid. Cari meskipun cincin dari besi. Cincin itu kan taunya dari emas, dari perak, ini sampai cincin dari besi. Ini gambarannya hari ini selang kompor gas. Klem itu ya. Itu betul tuh, cincin dari besi, kayak ali-ali tuh. Mau lek mahar kayak gitu gimana? Kan nggak level banget kan? Ya. Masa sampai segitunya dan nggak punya, meskipun cincin dari besi nggak punya. Padahal barang yang nggak ada harganya. Maka Rasul kemudian bertanya, kamu punya Al-Quran? Punya. Maksudnya hafalan Al-Qurannya. Maka kemudian Rasul bersabda, uzawwijuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan wanita. Iya. Aku nikahkan kamu dengan wanita. Lah ini baru Mas. Rasul sebagai walinya. Rasul sebagai Rasul otomatis mengalahkan seluruh wali, ya, seluruh penghulu dan lain sebagainya. Aku nikahkan engkau dengan wanita itu dengan hafalan yang ada pada dirimu. Masya Allah. Nah, ini maksudnya apa hafalan ini? Mengajarkan, karena ada jasa di situ. Ada skill, makanya mahar itu yang punya kimah, punya nilai. Ya, kalau barang dijual metu duite, itu nggak apa-apa. Skill boleh, karena jasa juga bisa dihargai. Makanya kalau maharnya Quran, ini orang maca Quran, lah kok penukmen, ya, maharnya Ar-Rahman, maca Ar-Rahman. Ya, bahasanya luwes enak sekali. Maksudnya dengan hafalanmu itu ajari istrimu apa yang kamu hafalkan, itu ajari sampai mudeng, malah abot toh. Ya, kan? Itu masalahnya. Boleh kita mahar pakai skill itu boleh, Mas Taufik. Jadi umpamanya ada pemuda yang ketemu orang tuanya, saya mau nikahi putri bapak. Maharnya apa? Santai Pak, musim hujan, talang-talang bocor, serahkan mas saya. Boleh? Boleh. Yang penting diterima aja enggak apa-apa. Ya, itu karena bagian dari jasa. Ya, jadi skill barang yang bisa bernilai itu bisa digunakan untuk mahar. Itu paling simpelnya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada kewajiban untuk memenuhi tadi maharnya. Kalau Rasul enggak. Lah beda dengan tuan sama majikan. Kalau tuan ke majikan enggak perlu ini, karena budak tuan dan majikan. Budak dan majikan itu sudah, budak itu sudah mau enggak mau ngikuti majikan. Ya. Seperti anak sama bapak, anak sama orang tua. Ya, anak sama orang tua nggak bisa apa-apa. Orang tua jupuk duit anak bisa masuk ke pengadilan Islam namanya, nggak ada namanya. Ya, anak orang tua ngambil barangnya anak itu nggak bisa dipolisikan lah istilah kita. Kenapa? Karena anta wa maluka li abika. Kamu hartamu itu milik orang tuamu. Makanya dalam qudhat, dalam pengadilan Islam, kalau ada orang tua bunuh anaknya, nggak ada kisos. Ya kan? Ada orang tua bunuh anaknya, itu nggak ada kisos. Ya kan? Paham maksudnya? Kalau bicara dosa, tapi nggak bisa dihukumi. Ya, lah karena itu yo milik dia kok. Ya, mosok arep ngukum barang sing diweke dhewe. Piye, Mas? Ya, Mas Iqbal punya HP dirusak, dibanting, kemudian lapor polisi. HP saya rusak, banting. Ada yang mendolimi HP saya. Siapa? Saya sendiri, gitu kan? Makanya nggak diterima dalam pengadilan Islam kalau ada orang tua bunuh anaknya, itu nggak dikisos. Tapi kalau bicara dosa, ya dosa. Pembunuhan jelas
dosa. Tapi kisos dunia nggak ada. Ya, kenapa? Karena anak milik orang tua. Sebagaimana ketika ada budak melanggar, umpamanya ada budak sing pancen jahil ya. Ada yang budak emang jahil, itu nggak langsung budaknya yang dihukum, tetapi tuannya dulu yang diadili. Kenapa? Karena yang punya budaknya siapa? Tuannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah digauli, ya itu Masya Allah, mau kapanpun ya bebas Mas Taufik untuk digauli. Tapi biasanya kalau budaknya seorang alim itu juga jadi alim. Ya, seperti Alqamah. Alqamah itu anak lahir dari budaknya miliknya Aisyah. Aisyah punya budak perempuan, kemudian nanti menikah, ya, kemudian nanti kelahir anak namanya Alqamah. Alqamah ini termasuk tabi'in nantinya, ahli ilmu. Kenapa? Karena ibunya budaknya Aisyah. Setiap hari ketemu sama Aisyah, jadi bisa menyerap ilmunya Aisyah. Ya, makanya kalau hari ini memang nggak ada budak, tapi setidaknya kan kalau ada staf-staf dari seorang alim, ya itu kan kalau zaman dulu itu ya ikut alim, Mas. Ya, mungkin yang ngurusi bajunya, ngurusi perabotnya, ngurusi kendaraannya. Kalau zaman salafus saleh dulu kecipratan alimnya. Kalau hari ini memang ada perbedaan, ya kayaknya ada kasta status di situ, sehingga susah untuk seperti hanya di masa lalu. Ada pertanyaan lagi? Monggo Mas Yung. Mas Ilham mana? Ini mau saya lanjutkan, waktunya nggak cukup. Ya, nanggung nanti Mas. Oh ya. Istilahnya, yang tanya gimana maksudnya? Apakah orangnya itu sama? Orangnya sama, Masya Allah. Dulu pas bicara itu ya digantikan ulang Yudas Iskariot. Betul, ya. Yang tanya yang mana? Yang Isanya apa yang Yudasnya? Yesus itu apakah Yudas Iskariot apa Nabi Isa? Oh, Masya Allah. Jadi kalau sebutan itu memang ada istilah Arab, ada istilah lainnya, Mas. Ada istilah bahasa-bahasa lain Ibrani. Seperti kita ada Nabi Daud. Orang Arab menyebut Daud. Orang Ibrani menyebut David. Ya kan? Ya wonge podo. Ya, Nabi Yusuf versi Ibraninya Joseph. Ya. Ada Ibrahim versi Ibraninya Abraham. Ya. Versi Rusianya Ibrahimovic. Ya kan? Ini namanya sama. Ini kalau dimaksud Nabi Ibrahim, Abraham sama. Ya. Ada yang di Arab karena tidak dikenal, orang Arab baru kenal ketika Nabi Muhammad, jadi ya tetap itu aja pakainya, seperti hanya Samuel, Daniel. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel. Orang Arab nggak mudeng sampai zaman Nabi Muhammad SAW, maka nyebutnya tetap Samuel dan Daniel. Ada nama Musa, ya, Musa, Moses, ya, Noah. Kemudian ada muridnya Nabi Musa namanya Nabi Yusha bin Nun atau Yashu bin Nun. Versi Ibraninya Joshua. Ya, versi Ibraninya Yasu atau Yusha itu Joshua. Ya. Nah, sekarang kalau Nabi Isa, ya, kemudian disebut sebagai Yesus oleh orang-orang Nasrani, yaitu versi mereka. Ya, terlepas ternyata nyebut Yesus untuk yang tersalib, ya kita nggak ikut-ikutan. Yang penting Nabi yang dilahirkan dari rahim mulia Maryam, kita menyebutnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Kalau orang sebelah nyebutnya Yesus, ya terserah. Tapi kita memuliakan dengan Isa. Dan Al-Quran telah memberikan catatan merah, ya, artinya perhatian besar. Laqad kafaralladzina qalu,
Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata an innal masiha ibnallah. Bahwasanya Al-Masih yaitu Nabi Isa anak Allah. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Telah kafir orang yang menyebut Allah bagian dari Trinitas. 3 dari 1, 1 dari 3. Itu dalam Al-Qur'an, bukan hadis lagi, jelas Al-Qur'an. Dan terkadang kaum muslimin salah dalam penerapan ucapan Nabi Isa assalamun yaumun wulidtu, ya, wa yaumun muttu wa yaumun bu'istu. Ya. Salamun itu diartikan keselamatan. Selamat kayak untuk nasi bok itu. Selamat menikmati. Ya kan? Selamat hari lahirku, selamat hari kebangkitanku, selamat hari kematianku. Padahal yang namanya salam dalam konteks Arab itu kayak kita uluk salam tuh. Assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan untukmu dari siapa? Dari Allah. Berarti doa, bukan tahniah. Tahniah itu kan ucapan kegembiraan itu. Selamat itu. Enggak seperti itu. Jadi ketika menafsirkan ayat salamun yaumulitu itu, selamat hari kelahiranku, oh berarti enggak apa-apa. Orang beriman dalam Al-Qur'an aja disebutkan. Ya, Nabi Isa aja nyelamati hari kelahirannya. Bukan kayak gitu. Maksudnya itu Maryam itu berdoa sebagaimana ibunya. Jadi neneknya Nabi Isa, yaitu istrinya Imran. Ya, istrinya Imran itu berdoa ketika lahirnya Maryam semoga dijauhkan dari setan. Dan Maryam ketika melahirkan Nabi Isa juga berdoa semoga bayinya tidak digoda setan. Jadi ketika bayi semua ini, kita semua ini ketika cenger itu sudah dapat jawilan kok setan, Mas. Dan Nabi Isa lahir tanpa ada setan yang menjawilnya. Itu bukti doanya ibunya makbul. Ya. Mohon keselamatan di hari kematiannya. Ya, dari kematiannya, keselamatannya Nabi Isa Allah sucikan, mati bukan karena disalib, bukan seperti pemahaman orang sebelah. Dan keselamatan, mohon keselamatan ketika aku dibangkitkan dalam kondisi bertauhid, beriman sebagaimana keimanan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tafsir ulama tafsir manapun, tafsir-tafsir yang muktabar yang terakui kayak gitu, Mas. Loh kita kok sekarang mudahnya, oh berarti oleh selamati Al-Qur'annya ada selamat ya. Jadi assalam diartikan ucapan selamat, bukan ucapan selamat tetapi untayan doa. Gitu Mas ya. Nama Mas Taufik, lagi. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Yang ini insya Allah berlanjut di pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hadza fa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.